Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini sebagaimana telah hamba-Nya sampaikan di saat membuka acara ibadah perdana malam hari, bahwasanya ibadah kita pada malam hari ini Kamis sangat berbeda dari ibadah yang biasanya kita lakukan setiap hari Kamis malam di gereja. Hari ini karena situasi yang sedemikian rupa, sebagaimana saudara-saudara juga tahu bahwa kondisi di luar sana sangat berbahaya, sangat rawan sekali untuk kita melakukan perkumpulan-perkumpulan yang menghimpun banyak orang. Maka oleh pemerintah dianjurkan dan diberikan satu aturan agar kiranya kita penduduk warga Jakarta ini dalam melakukan perhimpunan ataupun khususnya ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing. Maka lewat pertolongan Tuhan, pada hari Kamis yang lalu kita tidak melaksanakan ibadah di gereja sesuai dengan suara maupun berita sidang yang kami lakukan. Tapi malam hari ini mengingat jemaat-jemaat perlu juga tetap dalam suasana penggemalaan, perlu juga untuk melakukan satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan terlebih di saat-saat seperti yang kita alami sekarang. Maka Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Permai melakukan ibadah online atau live streaming yang berpusat sementara ini di rumah hambanya Pendeta P. Silaban, dan diikuti sekiranya seluas-luasnya oleh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Permai dimanapun mereka berada. Mungkin mereka saat ini ada di rumah, mungkin mereka saat ini ada di tempat pekerjaan, dan bahkan ada beberapa orang yang mengalami sakit dirawat di rumah sakit. Demikian juga ibu kami, Ibu Sitomorang Boru Sidabutar, yang saat ini kami dengarkan ada dirawat di rumah sakit Cipto. Demikian juga anak kami Erwin, putranya Sintua Kasiagian, sementara ini ada dirawat di Tugu Ibu. Dan bahkan mungkin ada jemaat kita yang bekerja di luar negeri, ya, bapak papahan yang mungkin saat ini ada di laut atau di darat sebagai orang yang bekerja di perkapalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita, apapun situasi yang terjadi di sekitar kita, tetap kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menanggulangi apapun yang terjadi sekarang ini. Kalaupun kita dengarkan Republik Rakyat Tiongkok telah usai dalam proses yang sangat begitu membahayakan dan bahkan mengalami kematian sampai hampir 4.000 jiwa. Mereka di kota Wuhan sudah mengalami penurunan dan bahkan tidak ada lagi yang terkontaminasi. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, melihat situasi yang datang ini, seluruh dunia telah tersebar akan virus ini. Bahkan seluruh dunia mengalami kegoncangan. Kemanapun mereka pergi, mereka mengalami ketakutan. Itulah sebabnya kita pun mengadakan peribadatan di rumah kita masing-masing, karena kita menghindar dari apa yang berpotensi untuk bisa saja mengenai akan jemaat-jemaat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus. Hanya Dialah tempat bernaung kita, seperti firman Tuhan yang telah hambanya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, yang terambil daripada kitab Nahum pasal 1 ayat 7, tetap akan kami sampaikan, kami akan kumandangkan lewat mimbar yang sementara ini dari rumah ini. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan itu baik, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, yang kita sembah di dalam nama Yesus, yang ada Tuhan dan Allah kita, disebut di sini baik. Ia Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan disebut Bapak Ibu, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan sekarang ini. Oleh karena itulah
adalah sangat benar firman Tuhan ini, mengumandang di tengah-tengah kita pada saat sekarang, bahwa tempat pengungsian kita, tempat bernaung kita adalah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang menyatakan kuasanya, yang telah menyatakan kemuliaannya lewat para hamba-hambanya, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab ini. Alkitab, kitab suci, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengemukakan bagaimana Allah berkarya menyatakan dirinya sepanjang zaman. Maka sekarang ini pula Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kita percaya, ada menyertai kita. Oleh karena itulah, mari kita bernaung kepadanya, mari kita bersandar kepadanya, mari kita berharap kepadanya, mari kita percaya kepadanya, seperti nyanyian kita yang telah disampaikan oleh pembawa acara kita. Bapak Ibu, di dalam penyampaian firman Tuhan malam hari ini, saya akan sampaikan juga bahwa saya nanti akan putarkan atau akan tayangkan beberapa materi-materi yang sekiranya juga memberikan informasi kepada kita dan juga pemulihan, penguatan kepada setiap orang yang sekarang mengalami kecemasan, yang sekarang mengalami ketakutan, yang sekarang mengalami kekhawatiran. Bapak Ibu, kita manusia biasa, maka dengan mendengar kabar begitu dahsyat dan sangat mematikan tubuh, virus yang sedang bergejolak di luaran sana, yang sedang merambah di luaran sana, Bapak Ibu Saudaraku, kita pun sebagai manusia mengalami satu kecemasan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, selama ini biasa kita ada berkegiatan di luaran sana, tapi dengan tiba-tiba tayangan di mana-mana, kita tidak kenal, kita tidak tahu benda atau orang yang kita berjumpa dengan dia. Tentu kita mewaspadai, karena toh faktanya sudah begitu banyak, termasuk orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ada 2-3 orang yang berjatuhan mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Maka oleh karena itu, kalaupun itu situasi datang, mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang situasi-situasi yang mungkin saja datang di dunia ini? Apa kata Yesus yang dari sorga, yang tahu, yang bernubuat tentang kejadian-kejadian yang mungkin saja akan terjadi, dan bukan hanya mungkin tapi pasti terjadi bagi dunia ini. Oleh karena itulah, ayat pertama tadi yang saya sampaikan adalah bahwa mari kita bernaung, mengungsi kepada Allah kita yang hidup. Tetap waspadai Bapak Ibu akan potensi-potensi yang mungkin saja boleh terjadi bagi setiap orang, tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal siapa dia, tapi virus itu begitu mematikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pun juga nanti saya akan menyampaikan ringkasan penjelasan dari ayat firman Tuhan yang telah saya sampaikan sejak hari Minggu yang lalu. Sepanjang Senin, Selasa, Rabu, dan bahkan hari ini pagi tadi, saya telah sampaikan itu kepada jemaat. Dan itu pula nanti yang kita coba kupas, kita coba jelaskan lebih lagi apa kata Tuhan tentang hari-hari yang terakhir bagi hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, nanti pula akan saya juga tayangkan, akan saya sampaikan juga ada suara audio dari para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Thailand maupun Jepang, bagaimana mereka mendengarkan suara Tuhan yang berbicara tentang situasi dunia yang sekarang ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya akan tayangkan sekelumit atau beberapa menit dari apa yang kiranya bisa memberikan satu kondisi, satu penggugahan kepada kita tentang apa yang terjadi dan bagaimana sikap kita. Puji Tuhan. Sebuah renungan. Ternyata bukan penganiayaan yang membuat gereja tutup, tetapi corona. Gereja tutup, jemaat bubar, kebaktian minggu batal, sekolah minggu berhenti, paduan suara sunyi, persekutuan doa hening, ibadah pemuda, remaja juga tak pasti. Musik di gereja sepi, salaman dihindari. Corona datang, kita dipaksa bergaul dengan Tuhan. Corona datang membawa pesan ritual itu rapuh.
Bergaul dengan Tuhan itu bukan di tembok ratapan, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam ruangan doa gereja, bukan pada panggilan lonceng gereja, bukan dalam kebaktian minggu, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada kesendirian kita di rumah, saat kita masuk dalam kamar, menutup pintu dan berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Corona mengajari kita, Tuhan itu bukan hanya ada pada ibadah dalam keramaian. Tuhan itu bukan hanya ada pada liturgi. Tuhan itu ada pada setiap situasi. Sudah tiba sekarang waktunya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Corona memurnikan iman kita, bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku, bahwa tak ada yang boleh memberhalakan apapun juga, bahwa tak boleh ada yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sekelumit video yang dikirim oleh hamba-hamba Tuhan kepada kami dalam persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia yang mengingatkan kita tentang kondisi terkini dunia ini sedemikian rupa sampai mau tidak mau, karena memang situasi yang membuat seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa tempat perhimpunan-perhimpunan yang menghimpun banyak orang sangat dihindarkan sekarang, maka kita pun melakukan ibadah kita. Tetapi Bapak Ibu, situasi itu membuat kita lebih lagi melihat bahwa kita perlu Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan yang menguasai dengan berdaulat dimanapun di sorga dan di bumi ini. Dia Yesus yang telah mati untuk saudara, untuk saya. Dia Yesus yang telah mengalahkan maut, bahkan kematian pun. Dan dia hidup oleh Roh Kudus Tuhan. Dan bahkan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka lewat iman percaya kita, dia Allah yang berdaulat yang telah mengalahkan kematian itu dan maut sekalipun. Ada menyertai saudara, ada menyertai saya. 2000 tahun yang lalu, sewaktu beliau, Tuhan kita Yesus ada di bumi ini, bersama dengan para murid-muridnya, dia pun telah berbicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini yang menandakan pada akhir zaman. Seperti apa? Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang pernah saya sampaikan lewat mimbar di gereja, bahwa sewaktu kami mengikuti seminar Gereja Pentakosta Indonesia dan KKR yang ada di Ancol, ada hamba Tuhan dari Amerika mengatakan bahwa dia memberikan satu tafsiran atau perkiraan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada saat gereja awal itu boleh terjadi. Kapan itu? Yaitu pada tahun kurang lebih 27 atau 30-an. Ya, setelah Yesus mati, maka gereja awal di Yerusalem berdiri. Maka hamba Tuhan itu mengatakan, dia perkirakan kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berhitung-hitung, maka tahun 2030, 2035, 2027 bisa saja kita berhitung, tapi yang pasti hanya Tuhan yang tahu. Kapan hari, kapan bulan, kapan tahun, dan kapan jamnya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kondisi-kondisi terakhir ini, Yesus pun telah memberikan nubuatan-nubuatan tentang apa yang terjadi. Sebagaimana yang tertulis dari kitab Lukas pasal 21, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 19. Saya akan baca buat saudara. Dikatakan Bapak Ibu, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang hari-harinya di mana, saya ulangi, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab
Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum dan penguasa-penguasa oleh karena namaku, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah diam. Saya ulangi, sebab itu tetaplah di dalam hatimu, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita boleh tonton tadi di video yang sebentar itu, bahwa orang di dunia ini sedang ketakutan. Saya dapat informasi dari media yang ada kita dengarkan Bapak Ibu, bahwa di Cina hampir 4.000 telah mati. Dan yang lebih parah lagi di negara Italia, negara maju seperti itu, kesehatannya begitu hebat, sampai 5.000 orang telah meninggal. Di Spanyol 2.700 orang. Bahkan telah mengalami juga kematian di daerah Prancis sampai 1.100 orang. Ini situasi yang menakutkan Bapak Ibu Saudaraku. Yang datang mungkin belum apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Tapi semua hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan suasananya itu adalah sampai ke seluruh dunia. Tidak ada satu ruang apapun di dunia ini yang tidak mengalami penyebaran daripada virus yang kita lihat sekarang ini. Ya, semua negara, 180 negara di dunia ini kurang lebih juga mengalami. Dan bahkan negara-negara tersebut telah mengalami penutupan, tidak boleh keluar dan pendatang masuk ke negara maupun kota-kota mereka. Jadi apa yang telah kita lihat di sekitar kita, Yesus telah memberikan nubuat tentang apa yang terjadi kelak. Peperangan bangsa melawan bangsa. Bahkan disebutkan di sini pada ayat-ayat awal tadi, dikatakan bahwa apa yang kamu lihat di sini akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Itu menyangkut bait suci yang ada di Yerusalem waktu Yesus masih hidup. Tapi fakta kenyataannya, tahun 70 bait suci itu telah mengalami kehancuran. Ya, tinggal puing-puing saja. Bahkan sekarang ini menurut yang saya dengarkan melalui sejarah, bahwa tembok ratapan yang sekarang ini boleh berdiri di Yerusalem adalah bahagian daripada bait suci yang runtuh di masa-masa setelah Yesus mati, yaitu tahun-tahun gereja awal telah berdiri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan sekarang ini tembok ratapan kosong, karena sudah ada satu ketentuan daripada penguasa Israel, tidak ada boleh lagi berkerumun di tempat-tempat di mana adanya dulu mereka boleh berkumpul. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Semua hal yang dikatakan oleh Yesus ini lebih menakutkan lagi dari situasi yang sekarang. Tapi firman Tuhan berbicara kepadamu dan kepadaku saat malam hari ini. Siapapun mereka yang berpaut hati kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Kalaupun disebutkan di sini tadi di ayat firman Tuhan ini bahwa ada 2-3 orang, beberapa orang yang terbunuh, itu adalah bahagian daripada satu kesaksian hidup, bahwa lewat kematian agar engkau orang-orang percaya, kita semua tidak boleh takut, tidak boleh gentar.
kita berkhidmat. Ada banyak ayat mengatakan tetap menjaga dan memprotek diri dengan imannya. Hari Minggu yang lalu telah kita berbicara di kitab Efesus tentang bagaimana kita membentengi diri lewat iman percaya kita, lewat firman Tuhan, ketopong, pedang, perisai, dan baju jirah dan kasut. Dan bahkan di ayat yang terakhir berbicara tentang selalulah berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena lewat doa-doa saudara, lewat persekutuan saudara dengan Tuhan, aku memastikan bahwa engkau ada bersama dengan Tuhan. Kita harus percaya kepada Dia, Allah yang memprotek hidup saudara, yang menjaga hidup saudara. Oleh karena itu mari, mungkin saja pada masa-masa dan waktu yang lalu kita belum begitu dalam untuk penyerahan kita kepada Tuhan, atau disebut kualitas kerohanian kita belum begitu militan. Mungkin saja keadaan ini membuat aku dan engkau lebih berserah, lebih militan kita untuk berserah kepada Tuhan. Sesungguh-sungguhnya ada begitu banyak masih pikiran kita tentang dunia ini. Sementara waktu ini atau saat-saat sekarang ini, kita surutkan dulu pikiran-pikiran kita dari apapun yang menyangkut dunia ini. Apakah pekerjaan, apakah program, apakah rencana-rencana ke depan. Semua kita menyurutkan diri untuk kita lebih banyak merenungkan diri di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari lewat firman Tuhan yang sekiranya Anda telah baca di grup gereja kita, mari baca kembali. Penjelasan demi penjelasan telah hamba-Nya sampaikan kepada saudara. Mari buka lagi, mari doa, mari berserah, mari bersekutu dengan Tuhan. Sekiranya roh Tuhan yang menguatkan saudara, sehingga pikiran-pikiran maupun apapun melalui medsos ini, saudara dan saya diteror malah oleh banyak informasi yang bisa menambah ketakutan saudara, kekhawatiran saudara. Tapi firman Tuhan yang malam hari ini berbicara kepada engkau dan kepada saya, lebih daripada apa yang kita alami ini, Yesus telah membuatkan nubuatan apa yang terjadi kelak. Dan Tuhan mengatakan, percayakan diri kepada Tuhan. Tuhan akan jaga dan Tuhan akan pelihara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum nanti saya tutup, saya akan sampaikan kepada saudara satu visualisasi audio yang disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan dari Thailand maupun dari Jepang. Bagaimana mereka mendengarkan suara Tuhan tentang situasi yang terkini, agar setiap umat manusia, terlebih-lebih umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, tidak lagi mengalami takut, tapi berbicaralah selalu tentang Yesus. Lebih banyaklah engkau bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau untuk menjalani hari-hari hidupmu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan dengarkan audio yang disuarakan oleh hamba Tuhan yang pada hari kemarin kami mendengarkan dan kami mendapatkan dari persekutuan gereja Pentakosta Indonesia secara nasional. Puji Tuhan. Shalom tim Japan Revival yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kami berempat baru selesai doa dari Bangkok, Thailand. Dan ada salah satu pewahyuan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan Tuhan perintahkan kami juga untuk share juga untuk tim yang di Jepang. Pak Adri, Pak Marco, Pak Cornel, dan kawan-kawan yang lain. Satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua adalah, Tuhan katakan tadi, stop bicara mengenai corona. Tuhan tadi bicara speak Jesus over virus. Speak Jesus, not virus. Bicarakan tentang Yesus, bukan tentang corona. Karena Tuhan bukakan kepada kami berempat tadi bahwa ada roh yang menunggangi virus corona ini. Dan roh tersebut adalah roh kematian. Semakin seseorang memperkatakan atau membicarakan mengenai virus corona, maka yang ia beritakan dan sebarkan adalah roh kematian. Semakin seseorang tersebut memberitakan roh kematian, maka makin menyebarlah roh kematian itu di mana-mana, dimanapun orang memberitakan itu. Jadi Tuhan tadi bilang ke kita berempat, terlalu banyak orang di dunia zaman sekarang membicarakan virus corona lebih daripada membicarakan Yesus. Jadi Tuhan memperintahkan buat kita semua,
kami di sini dan juga untuk tim di Jepang. Tuhan katakan, mulai bicarakan tentang Yesus. Stop bicara tentang corona. Sampaikan tentang Yesus, beritakan tentang Yesus, perkatakan tentang Yesus. Speak Jesus over virus. Speak Jesus over corona. Bicarakan Yesus, bukan corona. Bicarakan tentang Yesus, bukan virus. Maka Tuhan tadi bilang ke kita, saat kita bicarakan Yesus lebih banyak daripada kita bicara soal virus corona, maka banyak jiwa-jiwa yang bisa kita menangkan untuk Tuhan. Roh virus corona adalah roh kematian. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Roh firman Tuhan adalah roh kehidupan. Saat kita memberitakan virus corona, yang kita beritakan adalah kematian. Tapi saat kita memberitakan tentang nama Yesus, nama yang hidup, saat kita memberitakan tentang firman Tuhan, maka yang kita beritakan adalah roh kehidupan. Saat-saat ini orang lagi kehilangan pengharapan, sedang dikungkung ketakutan. Saat kita beritakan Yesus, maka kita memberitakan kehidupan. Demikian pesan firman Tuhan untuk kita semua ketahui bersama. Mari kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, itulah suara hamba-hamba Tuhan yang melakukan doa-doa khusus untuk Indonesia, untuk dunia, yang sungguh-sungguh berharap bagaimana Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan telah berbicara kepada kita lewat malam hari ini agar kita tetap bertahan lewat iman percaya kita. Efesus berbicara tentang bertahan dan juga menyerang lewat doa-doa, bertahan melawan musuh. Yaitu kalaupun Anda dan saya untuk sementara ini berada di rumah, ayo kita ikuti aturan itu. Karena apa? Potensi-potensi di luar sana begitu banyak musuh-musuh, sebagaikan panah-panah api menyerang saudara. Belum tentu semua orang kuat. Oleh karena itu pada saat ini, mari kita ikuti ketentuan pemerintah. Karena memang secara fakta dan secara medis dimungkinkan dan berpotensi akan orang-orang yang berkeliaran di luar sana itu akan berpotensi untuk tertular akan virus itu. Maka oleh karena itu, apa yang kau lakukan di rumah, apa yang kau lakukan dalam hidupmu, kita sabar, kita tabah melihat semuanya ini Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan disebutkan dalam firman Tuhan itu bahwa kita harus bertahan dan bahwa kita harus bersabar dan tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menolong saudara, menolong saya, menjagai saudara, menjagai saya. Seperti firman Tuhan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 tadi, kepadanya lah engkau dan aku bernaung, dialah tempat pengungsian saudara. Kita mohon kepada Tuhan, Dia yang mengenal engkau, Dia yang mengenal saya akan menjaga dan memelihara saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudaraku, saya mengajak saudara-saudara yang ada di tempat ini kita bangkit berdiri, dan saudara-saudara yang ada di rumah pun bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita menghormati dan memuliakan Tuhan lewat sikap tubuh kita, lewat sikap hati kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang patut kau sembah, kau muliakan, patut saya sembah, patut saya muliakan, dan bahkan Dialah tempat bernaung saudara, Dialah tempat bernaung saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah kuragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berdaulat di sorga dan di bumi ini. Karena Engkau yang menciptakannya, Engkau yang berkuasa atas semuanya ini ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami kenal oleh karena anugerah-Mu. Lewat iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus kami dari dosa, yang telah mati dengan darah tercurah di Golgota, menyucikan semua dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Kau layakkan untuk bersuara, memanggil dan menyebut nama-Mu ya Allah. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Salom. Itulah Engkau Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oleh nama Yesus Engkau menjadi Allah bagi kami, menjadi Tuhan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Malam hari ini lewat ibadah perdana kami, ibadah yang biasanya kami lakukan di gereja, kami lakukan saat ini di rumah kami masing-masing, yang menjadi mimbar sementara di rumah di kediaman kami oleh kemurahan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam siaran, dalam ibadah online, live streaming yang kami lakukan pada malam hari ini. Kami percaya Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka, menguatkan, memulihkan, bahkan memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami gangguan kesehatan. Baik ibu kami, Ibu Setumorang Boru Sidabutar yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto. Saat ini anak kami Erwin Siagian, putra dari hamba-Mu Bapak Sintua kami Kasiagian, yang saat ini dirawat di tubuh ibu. Tuhan, apapun kondisi mereka, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau melawat akan mereka, nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas mereka, terlebih sekarang ini Bapa, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami tekanan karena virus corona. Kami mohon kepadamu, lawatlah mereka malam hari ini, lawatlah mereka dengan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Huta Gaul ya Tuhan, yang juga mengalami sakit. Ya Tuhan, Engkau jamah akan hamba-Mu ini, Engkau jamah akan Bapak ini, pertolongan-Mu ada pada mereka. Kepada ibu-ibu kami yang sudah lanjut usia, mereka sudah menjadi janda Tuhan. Oh Tuhan, terlebih di situasi sekarang ini, mereka mungkin mengalami ketakutan, atau jemaat-Mu ada yang mengalami ketakutan. Kami mohon kepadamu, bila Roh Kudus yang akan menjamah hati batin mereka, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka dipulihkan akan hati batin mereka, sehingga mereka bersemangat dan berkekuatan yang baru yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa hanya Engkau tempat bernaung kami, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Ya Allah Abraham, ya Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan telah mengirimkan Roh-Nya untuk menyertai, untuk melindungi, bahkan membela umat-Nya di bumi ini. Bapa di surga, inilah ibadah kami secara perdana pada hari ini, karena Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka baik yang mengikuti acara ini maupun yang tidak mengikuti karena hambatan-hambatan teknis. Biar Tuhan yang memberkati. Mari Bapak Ibu, kita pada malam hari ini akan bersama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya tentunya kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan yang telah diberikan pada malam hari ini di rumah ataupun di tempat ini. Tuhan juga memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani hari ini, baik hambanya Parhubas kita, Parhubas M. Aritonang, dan anak kita Benget yang memainkan musik dan toras yang secara teknis sehingga bisa terselenggara acara live streaming ini.
Tuhan memberkati mereka. Diberkatilah seluruh jemaat dalam usaha, dalam pekerjaan, dan Tuhan mencukupkan apapun yang terjadi akan seluruh kebutuhan anak-anak Tuhan, dan Tuhan jaga pelihara, bahkan bungkus dengan kuasa rohnya sehingga terhindar dari segala apapun ancaman dari dunia, termasuk virus corona yang sedang merambah saat ini. Ya Bapa Tuhan kami Yesus, kepadamu kami berserah. Terpuji-puji termulia Kau Tuhan, dari saat malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah doa berkat, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di tempat di mana mereka berada saat ini. Haleluya. Amin.